warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pertama-tama kali saya ucapkan syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini kita diberi rahmat oleh Allah SWT berupa nikmat kesehatan. Selanjutnya pada pertemuan kali ini alangkah lebih baiknya kita berkenalan lebih dulu. Pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Maka saya pada kesempatan ini akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Bapak Nur Mukhlis. Alamatnya Desa Sambilawang, Kecamatan Terangkil, Kabupaten Pati. Alhamdulillah saya diberi tugas oleh Bapak Kepala Madrasah untuk mengaku mapel PPKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, baik itu kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab yang pertama, yaitu mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang keempat, menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Pembahasan yang pertama, A. Sistem pembagian kekuasaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nomor 1. Sifat hakikat negara dan kedaulatan negara. Sifat hakikat negara. Sifat hakikat negara mencakup sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua. Menurut Profesor Murumbiojo, sifat memaksa adalah memiliki sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimiliki negara. Dengan demikian, negara memiliki kekuatan fisik secara legal agar peraturan perundang-undangan ditaati, sehingga ketertiban dapat dicapai dan anarki dapat dicegah. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dan alat penjamin hukum lainnya. Yang kedua, sifat monopoli. Dalam hal ini, negara memiliki hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dengan sifat ini, negara dapat mengatakan, misalnya suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat negara. Yang ketiga, sikap mencakup semua. Dalam hal ini, semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Sifat ini diperlukan karena apabila seseorang dibiarkan berada di luar lingkup aktivitas negara, usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal. Kemudian yang kedua adalah pengertian kedaulatan. Kedaulatan berasal dari kata daulat yang diambil dari kata daulah, berasal dari bahasa Arab. Sovereignty berasal dari bahasa Inggris. Sovereignty berasal dari bahasa Perancis. Supremus berasal dari bahasa Latin, dan sovranità berasal dari bahasa Italia yang berarti kekuasaan tertinggi. Jadi kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tinggi atas pemerintahan negara. Dalam pemerintahan yang berdaulat, pemerintah mempunyai kuasa tinggi atas rakyatnya yang ada dalam negara tersebut. Menurut Jean Bodin, kedaulatan dapat dibedakan menjadi 3. Terdapat beberapa teori kedaulatan negara. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan.
bahwa kekuasaan itu tinggi itu berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang mempunyai kekuasaan dan dijalankan oleh seorang raja. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Kekuasaan tertinggi itu berada di tangan raja. Raja memperoleh kekuasaan tinggi berasal dari Tuhan untuk memerintah di muka bumi ini. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Negaralah yang mempunyai kekuasaan tinggi. Dalam ini negara sebagai suatu badan yang dijalankan oleh pemerintah. Yang keempat, teori kedaulatan hukum. Hukumlah yang mempunyai kekuasaan tinggi. Siapapun yang ada dalam negara harus patuh tunduk pada hukum yang berlaku dalam suatu negara. Yang kelima, teori kedaulatan rakyat. Rakyatlah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Teori ini akan melahirkan paham demokrasi. Pengakuan kedaulatan terdiri atas dua, pengakuan kedaulatan secara de facto dan pengakuan secara de jure. Pengakuan secara de facto maksudnya adalah de facto berasal dari bahasa Latin, adalah ungkapan yang berarti pada kenyataannya atau pada prakteknya. Pengakuan de facto adalah pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada atau fakta yang sungguh-sungguh nyata tentang berdirinya suatu negara. Misalnya dalam suatu negara sudah ada rakyatnya, sudah ada wilayahnya, sudah ada pemerintahnya. Yang kedua, pengakuan kedaulatan secara de jure. De jure berarti menurut hukum atau menurut sesuatu yang dikatakan orang lain. Pengakuan de jure adalah pengakuan resmi berdasarkan hukum oleh negara lain dengan segala konsekuensinya. Contohnya adalah pengakuan kemerdekaan dari negara lain. Demikianlah materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan anak segera menyekam diri untuk belajar lebih rajin. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.